lagi di mana ini? Wah, aku udah sampai di pantai. Wah, jadi hari Minggu ini bakal sekolah minggu di pantai nih. Tapi kok ada yang aneh? Aku sendirian ya. Coba aja ada teman di sini, pasti seru. Coba aku bayangin teman dulu deh. Siapa yang bakal kesini ya? Siapa tahu dia kesini. Halo Mbak Rita. Kok ada Ovin? Kapan datangnya? Tahu-tahu Barusan. nyampe sini. Wah, berarti hari Minggu ini Kak Deta nggak sendirian nih pimpin pujian. Berarti kita bakal pimpin pujian bareng ya, Ovin ya, untuk sekolah Oke. Minggu hari ini. Oke. Oke. Halo Halo, teman-teman. teman-teman. Gimana nih kabarnya? Gimana suaranya? Iya. Coba kita tanya sekali lagi ya, Vin ya. Ya. 1, 2, 3. Halo Halo, teman-teman, gimana kabarnya? Ini masih pada semangat, pada sehat ternyata, Vin. Jadi kita udah mulai nih buat sekolah minggu hari ini. Oke? Oke. Ya, teman-teman, kita mau sekolah minggu nih pada hari ini. Nah, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat pujian. Apa, Alvin? Satukanlah hati kami. Oke, satukanlah hati kami. Kita pujikan yang sukacita ya. Teman-teman di rumah bisa bangkit berdiri, kita pujikan bersama-sama. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita pujikan sekali lagi teman-teman. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oke, teman-teman, kita mau mulai ibadah pada hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya, Orvin ya. Oke. Kita mau berdoa dipimpin oleh siapa, Orvin? Fidelis. Oke, dipersilakan Fidelis. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah melakukan ibadah sekolah minggu. Berkatilah semua teman-teman dari guru sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih Si Fidelis. Mari teman-teman kita memuji nama Tuhan, mari kita menyanyikan kasih Yesus. Sambil berdiri ya teman-teman, kita bakal puji Tuhan dengan bersemangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, siapa? Oh Yesusku, sekali lagi ucapkan, oh Yesusku. Oke, ya kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Terus sekarang kita mau apa, Orvin? Ayo teman-teman kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa dimasukkan ke amplop dan ditulis Komisi Anak GKJ Maguwo Harjo. Bisa dititipkan ke papa mama untuk diserahkan ke gereja. Oke, jadi kita mau persembahan ya teman-teman, dan kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Bawa Persembahanku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita pujikan sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, kita mau berdoa, akan dipimpin oleh Orvin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai persembahan. Semoga persembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kita akan firman Tuhan. Berkati saat firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita sudah membawa persembahan, kita sudah memuji Tuhan. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, kira-kira hari ini siapa yang bawain firman Tuhan ya? Yang bawa firman Tuhan Siapa? adalah Siapa, Vin? Pak Sigit. Wah, ada Pak Sigit. Jadi ntar kita mau dengerin firman Tuhan lewat Pak Sigit. Nah, sebelumnya kita mau pujikan Tuhan, pujikan nama Tuhan dulu ya, Alvin ya. Kita memuji Tuhan, kita mau angkat pujian terima kasih Tuhan.
Kita mau pusatkan hati kita, teman-teman. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Kita akan pujikan sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan ajarkan, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Teman-teman, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada hari ini dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau buka hati kami Tuhan supaya kami mampu mengerti akan isi hati-Mu. Dan kami bisa belajar untuk mencintai-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi seperti Engkau mencintai kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati juga Pak Sigit dalam membawakan firman. Hari di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita mau dengerin firman Tuhan nih teman-teman. Vin, kita panggil Pak Sigit dulu yuk. Oke. Ayo teman-teman, kita panggil Pak Sigit. Iya. 1, 2, 3. Pak Sigit. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu sekolah minggu anak-anak GKJ Mago Harjo. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Kita akan mengambil dari kitab Keluaran. Adik-adik tahu kitab Keluaran ada di Perjanjian mana? Ya, kitab Keluaran ada di Perjanjian Lama. Kita akan membuka dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah
Berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Firman Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua itu, tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada nat ini tadi kita bisa melihat perjalanan bangsa Israel. Kita bisa melihat bahwa bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang kesayangan Tuhan. Tapi apa yang terjadi, adik-adik, bahwa bangsa Israel selalu bersungut-sungut, selalu marah-marah kepada Tuhan. Dia merasa selalu tidak puas kepada Tuhan. Adik-adik tahu bersungut-sungut itu adalah berkeluh kesah, mengeluh, selalu mengeluh. Tidak pernah kita bersyukur. Pada nat ini tadi ketika Musa memimpin bangsa ini keluar dari Mesir, mereka sudah bersungut-sungut, mereka sudah mengata-ngatai Tuhan bahwa Tuhan tidak ada di sini, bahwa Tuhan tidak menjagai, memimpin umatnya ya. Ini ada sebuah kesedihan bagi Tuhan. Ada 3 hal poin yang bisa kita petik dari firman ini tadi, dari nat Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 tadi, bahwa pertama adalah hidup bersama dengan Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah. Semua orang pasti memiliki masalah. Semua orang pasti memiliki kesukaran. Tapi satu hal, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada satu yang mustahil. Semua akan dilewati dengan baik. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tuhan akan memberi penyelesaian yang baik untuk kita. Yang kedua, bahwa kita didorong untuk tidak mudah bersungut-sungut. Kita didorong untuk tidak mudah untuk mengeluh. Kita didorong untuk tidak mudah selalu marah kepada siapapun. Ketika kita punya masalah, kita serahkan saja kepada Tuhan. Karena kita punya Bapa yang baik. Kita punya Bapa yang begitu mengasihi dan begitu menyayangi kita. Karena kita yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup dan menjaga hidup kita. Yang ketiga, jangan pernah kita meragukan kesetiaan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu adalah setia dan adil. Tuhan telah menjanjikan itu, bahwa sehingga jangan sekali-sekali kita meragukan kesetiaan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tapi kita yakini bahwa tangan Tuhan tidak kalah panjang untuk menjangkau kita. Telinganya tidak kalah tajam untuk mendengar jeritan anak-anaknya. Demikian pula dalam kehidupan kita, adik-adik ya, bahwa ketika kita punya masalah, kita jangan meragukan akan kuasa Tuhan. Jangan pernah kita meragukan bahwa Tuhan tidak ada. Tapi serahkanlah segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan bagi kita. Itu adalah sebuah firman dan janji Tuhan. Jika ketika kita punya masalah, kita menyerahkan pada Tuhan. Ketika ada badai, pasti ada, habis badai pasti ada pelangi. Demikian juga ketika kita punya masalah, kita serahkan pada Tuhan, kemudian kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Ada sebuah cerita mengenai seekor keledai dengan tuannya.
ada seekor keledai yang dipelihara oleh seorang petani. Keledai ini setiap pagi dia harus membawa hasil sayuran, kemudian buah-buahan untuk dijual ke pasar. Dia dirawat oleh petani ini dengan baik, dia dimandikan, dia di kandangnya dibersihkan, dikasih makan yang cukup. Tapi apa yang terjadi adik-adik, bahwa keledai ini tidak pernah merasa puas. Dia merasakan bahwa bebannya kok semakin hari semakin berat, semakin hari semakin berat. Dia merasakan bahwa aku pengen setiap hari tidur saja dan sebagainya dan sebagainya. Dia selalu mengeluh dan mengeluh. Ketika dia selalu mengeluh, pertama-tama Pak petani ini tadi masih bersabar hati, dia masih bisa mendengar. Tapi lama-lama dia merasa jengkel juga dengan keledai ini. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Saking jengkelnya dan kecewanya bapak tani ini kepada keledainya ini dijual kepada sahabatnya, seorang perajin kulit. Dijual dengan harga murah, dan dia katakan bahwa keledai ini adalah keledai pemalas. Yang sahabatnya yang membeli pun berkata bahwa enggak masalah, akan aku rawat keledai ini. Kemudian setelah keledai ini berpindah tangan kepada tuannya perajin kulit ini, keledai ini diharuskan membawa kulit dan membawa hasil kerajinannya. Dia begitu terkejut dan begitu shock. Karena apa? Karena yang dulu dia hanya membawa hasil pertanian dan buah-buahan yang harum baunya, sekarang dia harus membawa hasil kerajinan dan kulit mentah yang begitu baunya yang begitu tidak mengenakan. Dia sudah mulai lagi menggerutu, dia sudah mulai lagi berkeluh, sehingga akhirnya tuan ini tidak tahan juga dengan keluhan keledai ini adik-adik ya. Lalu apa yang terjadi? Keledai ini dijual lagi kepada sahabatnya, seorang penambang batu bara. Dari keledai yang dari tuannya seorang perajin kulit diberikan kepada penambang batu bara, dia sudah berpesan bahwa keledai ini adalah keledai pemalas. Dia nggak mau bekerja, dia maunya seenak-enaknya. Jawab tuan yang baru seorang penambang ini, dia bilang bahwa tidak masalah keledai ini pemalas, karena aku mempunyai cara untuk membuat dia menjadi rajin. Penambang ini membawa cemeti itu pecut. Nah, dia membawa pecut, sehingga ketika keledai ini malas, dia dicambuk keledai ini supaya dia kembali bekerja bekerja di tambang batu bara ini. Keledai ini dia harus masuk dalam lorong yang gelap dan kotor. Dia membawa batu bara yang begitu beratnya, sehingga ketika dia berkeluh kesah, apa yang terjadi? Dia akan dicambuki oleh yang punya keledai ini. Dia semakin hari semakin mengeluh dan semakin menyesal. Ternyata apa, adik-adik, hikmah yang bisa kita petik dari cerita seekor keledai ini adalah bahwa orang yang suka mengeluh, hidupnya itu akan susah. Dia akan menyusahkan diri sendiri dan akan menyusahkan orang lain. Oleh karena itu adik-adik, janganlah kita bersungut-sungut, janganlah kita marah-marah kepada orang tua kita hanya karena kita mempunyai keinginan yang belum bisa diberikan oleh orang tua kita. Kalau kita bersungut-sungut, kita akan rugi sendiri. Orang tua kita juga akan menjadi sedih. Demikian juga Tuhan yang melihat juga akan menjadi sedih karena anak-anaknya tidak bisa bersyukur. Dia hanya bisanya bersungut-sungut. Kalau adik-adik ingin orang tuanya senang dan juga menyenangkan hati Tuhan, janganlah pernah kita selalu bersungut-sungut, janganlah kita selalu marah-marah.
tapi berusahalah untuk kita selalu bersyukur. Karena apa yang telah Tuhan berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Sehingga belajarlah kita untuk setiap hari selalu mengucap syukur. Ketika kita bangun pagi, kita bisa menghirup udara segar, kita ucapkan terima kasih Tuhan karena Engkau masih beri usia sehari lebih panjang lagi. Ketika kita makan, kita mengucapkan terima kasih Tuhan karena kita masih bisa diberi makan. Kalau kemudian ketika kita masih bisa bermain, kita ucapkan terima kasih karena belum tentu yang lainnya bisa bermain. Ketika kita belajar, kita mengucap terima kasih karena belum tentu yang lain juga bisa belajar seperti kita. Jadi adik-adik, janganlah pernah kita selalu bersungut-sungut, janganlah pernah kita selalu marah-marah, tapi kedepankan kita untuk selalu mengucap syukur. Jadilah kita sebagai anak-anak Tuhan, anak kekasih hati Tuhan yang hebat, yang selalu bisa membanggakan orang tuanya, yang selalu menyukakan hati Tuhan, tidak dengan bersungut-sungut, tapi dengan mengucap syukur. Demikianlah yaitu adik-adik firman pada pagi hari ini, dan kita akan tutup firman ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, Allah kami, jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kekasih hati-Mu Tuhan, yang selalu bisa mengucap syukur Tuhan, bukanlah menjadi anak yang selalu bersungut-sungut Tuhan, anak yang selalu mengeluh dan anak yang selalu marah-marah Tuhan. Karena itu semua akan menyakitkan hati orang tuanya dan menyakitkan hati Engkau ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat selalu bersyukur Tuhan, karena semua adalah karena kasih karunia-Mu dan karena semua adalah pemberian-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah sekolah minggu anak GKJ Maguwarjo ini hanya dalam kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Haleluya Bapa, amin. Terima kasih Pak Sigit atas firman-Nya. Sekarang kita mau prakarya.
Terima kasih Kak Lina. Nah, teman-teman yang sudah pada ngerjain prakarya, jangan lupa ya nanti bisa dikirim ke grup saksi kecil biar kita bisa lihat bareng-bareng karya teman-teman. Oke? Sip. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah pada hari ini. Kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik. Pada hari Minggu ini kita mau ingetin apa lagi buat teman-teman? Orvin, buat jangan lupa pakai masker dan cuci tangan sering-sering ya teman-teman, supaya kita terhindar dari apa, Orvin? Virus corona. Sip. Teman-teman, kita akan menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Ibadah sekolah minggu hari ini akan ditutup oleh Dek Zia. Silakan Dek Zia. Teman, mari kita berdoa. Tutup matanya. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Desia buat pimpinan doanya. Nah, teman-teman, kita mau ingatin sekali lagi ya teman-teman, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk selalu pakai masker dan selalu Cuci tangan ya, kemanapun ya pokoknya ya Orvin ya, kita selalu pakai masker dan rajin-rajin cuci tangan supaya kita terhindar dari virus corona. Oke, sudah selesai juga nih ibadah pada hari ini. Dan tidak lupa kayak mau mengucapkan terima kasih kepada Fidelis, Pak Sigit, Kak Lina, dan Zia. Iya, oke. Dan kita akan menutup ibadah kita dengan pujian Bapa terima kasih.
Yesus memberkati.